beli burung taruhlah harga 1 juta ya, seri F1 1 juta, murah teman-teman itu, karena itu sudah di bawah standar ya, standar bawah. Tetapi dalam 2, 3, 4, 5 bulan nggak bisa teman-teman gunakan, saya bilang burung teman-teman itu terlalu mahal ya. Beda mungkin teman-teman beli di atas standar sedikit, harga 1.600.000, 1.700.000 pakai ring F1 taruhlah ya, F1 US ya. Tetapi dalam 1 minggu, 2 minggu teman-teman gunakan untuk breeding ya, sudah bisa. Berarti di situ saya mengatakan burung teman-teman murah. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bersama Pak Guru masih di channelnya Cemariku Kreatif ya. Baiklah teman-teman sekalian, kesempatan kali ini Pak Guru akan melanjutkan cara kita yang berikutnya, yaitu cara ketujuh ya. Di cara ketujuh ini Pak Guru akan memberikan informasi ya, klasifikasi breeder dan financial income yang bisa didapatkan dari berbisnis kenari ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut, teman-teman silahkan subscribe dulu channelnya Pak Guru ya, sambil minum jeruk hangat teman-teman. Nikmat, alhamdulillah. Oke teman-teman ya, jadi ini biar untuk mendapatkan informasi kepada teman-teman sekalian, sehingga kalau kemarin di cara ke-6 teman-teman sudah tahu bagaimana cara mencari modal untuk berbisnis atau breeding kenari ini, maka cara berikutnya adalah bagaimana teman-teman tahu tentang klasifikasi ya breeder dan financial income yang didapatkan teman-teman sekalian. Ya, pembagian ini banyak berdasarkan pengalaman Pak Guru teman-teman. Jadi kalau teman-teman tanya di peternak yang lain mungkin akan memberikan paradigma yang berbeda ya teman-teman. Tapi kalau saya boleh mengklasifikasikan dari pengalaman yang saya sendiri alami atau dari teman-teman yang sudah alami ya teman-teman sekalian, ada beberapa klasifikasi untuk menentukan kita ini sebagai breeder di posisi mana teman-teman ya. Dan dari sini nanti teman-teman akan mendapat sedikit gambaran kira-kira saya bisa bermain di mana. Oke. Dalam beternak kenari ya, saya selalu bilang kepada teman-teman sekalian, langkah pertama itu adalah kita harus tahu namanya manajemen bisnis dulu ya. Belajar dulu manajemennya, baru nanti kita belajar breedingnya ya. Selama ini yang terklik adalah langsung belajar breeding tanpa tahu manajemennya ya. Salah satu manajemen yang ada di sini yang Pak Guru maksud adalah komparasi antara jantan dan betina ketika kita breeding ya, itu harus tahu dulu ya, karena tidak semua kenari itu seperti kita pelihara ayam ya teman-teman. Ada betina, ada jago, kawinkan pasti bertelur ya, nggak semacam itu ya. Langsung aja Pak Guru selalu menyarankan ya, komparasi atau perbandingan kita antara J dan B, jantan dan betina. Saya selalu memberikan gambaran di range 1:4. Artinya kalau teman-teman pelihara 4 betina, itu paling enggak musuhnya, lawannya 1 pejantan. Dan itu pun selalu saya sarankan bahwasanya apapun seri yang teman-teman pelihara, minimal teman-teman punya 2 pejantan ya. Apapun serinya teman-teman minimal punya 2 pejantan. Kenapa seperti itu? Karena mobil aja itu ada ban serepnya ya. Ya, jangan seperti sepeda motor nggak ada ban serepnya, akhirnya kita dorong. Kalau mobil kan mesti ada ban serepnya. Artinya ketika pejantan itu tidak bekerja, yang satu masih punya kesempatan untuk bekerja, sehingga kita tidak menghasilkan sebagai peternak petelur kenari. Artinya kenari-kenari betina kita itu tidak sia-sia menjadi telurnya hijau. Karena apa? Apapun kenari seri yang teman-teman miliki, kalau ada serepnya enak ya, minimal bisa untuk kos operasional lah ya. Lanjut ya,
ini akan Pak Guru klasifikasikan peternak itu seperti apa ya, sehingga dari sini teman-teman punya gambaran. Oke, yang pertama klasifikasi yang pertama kita sebut sebagai belajar ternak ya. Belajar beternak kenari ya. Berarti ini hanya sebagai siswa. Teman-teman jadi siswa ya. Kategori belajar beternak kenari itu ketika seperti apa ya? Kalau Pak Guru, ini untuk pemula semua loh ya teman-teman ya. Ya, saya tidak bicara tentang yang sudah mahir, yang sudah senior ya, untuk pemula. Ya. Yang pertama itu adalah belajar beternak itu ketika dia masih memiliki kenari di bawah 8 ekor. Ya, entah hanya memiliki 4 betina, 1 pejantan, 5 betina, 1 pejantan, 7 betina, 2 pejantan. Lah, itu saya mengklasifikasinya masih dalam tahap belajar beternak kenari. Ya, di situ ketika teman-teman masih memelihara di bawah range 8 ekor ya, itu rata-rata tantangannya malah banyak ya. Salah satunya kenapa nggak bisa menetas, nggak bisa mengawinkan, nggak bisa bertelur dan sebagainya, itu ada-ada saja ya. Itu maka kenapa Pak Guru namakan kalau teman-teman masih pelihara di bawah 8 ekor ya, maka nanti teman-teman saya menyebutnya sebagai belajar beternak ya. Belajar itu ya kayak orang belajar ya, bisa lulus di atas KKM atau pas KKM atau di bawah KKM artinya harus mengulang kan gitu ya. Itu kalau kita menjadi siswa yang belajar beternak ya. Tadi berapa teman-teman? Masih di bawah 8 ekor ya. Lanjut teman-teman, yang kedua, klasifikasi yang kedua saya katakan sebagai peternak pemula ya. Peternak pemula ini pada kisaran angka dia pelihara kenari itu antara 8 sampai 15 ekor. Jadi kalau hari ini teman-teman beternak dengan taruhlah 10 ekor betina, 3 ekor pejantan, maka saya katakan teman-teman sudah masuk dalam kategori peternak pemula, breeder awal ya. Breeder awal ini lebih menjanjikan ya, nanti lebih menjanjikan. Jadi sebagai peternak pemula ya, biasanya sudah melewati fase lebih dari 3 bulan orang-orang yang beternak dengan angka di atas 8 ekor sampai 15 ekor. Itu kenapa saya biasanya menyarankan teman-teman yang saya mentoring itu mesti saya ambil di range 8 sampai 12 atau 15 ekor ya. Kalau di bawah itu maka saya ngajarinya sebagai siswa, sebagai belajar beternak. Belum lari ke financial income yang ingin kita dapatkan ya. Itu yang ketiga ya, itu sebagai saya anggap sebagai breeder muda atau breeder junior ya. Breeder junior ini ketika teman-teman pelihara sekitar 15 sampai 30 ekor ya. Nanti berkenaan dengan seri itu nanti ada komparasi tersendiri ya, ada komparasi tersendiri, artinya nanti ada upgrading dan sebagainya. Itu kita bahas di cara yang berikutnya teman-teman ya. Saya hanya akan memberikan gambaran ketika teman-teman pemula itu ya pemula terus naik menjadi breeder muda, itu biasanya teman-teman sudah melewati fase di antara 1 tahunan lah, 1 tahunan ya, setengah tahun sampai 1 tahun itu bisa memiliki 15 sampai 30 ekor kenari ya. Bisa teman-teman bermain 20 ekor betina ya, 4 atau 5 ekor pejantan lah. Itu sebagai breeder muda ya, atau peternak muda. Lah, di posisi peternak muda ini biasanya teman-teman adalah yang bisa dikategorikan memiliki penghasilan yang rutin, artinya dia sudah punya profesi ya. Taruhlah dia pekerja kantoran ya, di rumah punya samben antara 15 sampai 30 ekor ya. Itu bisa dikelola tadi ya sebagai samben pagi sore. Tapi biasanya paling aman itu adalah ketika dia punya yang membantu di rumah ya, entah anak istrinya atau orang lain kan gitu ya. Tapi itu masih bisa disambi. Jadi kalau teman-teman pekerjaannya berangkat jam 7 pagi pulang jam 5 sore
Nah, itu sebagai breeder muda, teman-teman masih bisa untuk melakukan aktivitas itu sebenarnya ya. Walaupun ya sedikit harus mengatur waktu tentunya kan gitu ya. Jadi habis subuh teman-teman masuk di kandang, kemudian nanti malam atau sore ya ngatur di kandang, dan itu pun harus punya schedule yang jelas, kapan ngasih pakan, kapan ngasih minum, harus bisa bergiliran ya. Itu jadi untuk peternak pemula, untuk breeder muda itu teman-teman biasanya bisa teman-teman sambi ya, teman-teman sambi. Yang berikutnya, kalau teman-teman sudah menjadi breeder profesional ya, breeder profesional itu antara pelihara 30 sampai 50 ekor teman-teman. 30 sampai 50 ekor. Berarti kira-kira kalau teman-teman punya 40 ekor betina, mungkin teman-teman punya 8 pejantan gitu. Apapun jarinya teman-teman. Dan kalau sudah namanya profesional, artinya kita sudah bisa menggantungkan hidup kita dari bisnis ini sebenarnya teman-teman. Ya, asalkan pengelolaan manajemennya bagus. Jadi kita bisa menggantungkan dari bisnis ini, dan itu biasanya teman-teman harus sudah punya orang kepercayaan, punya anak kandang, punya pembantu yang memang spesialis membantu teman-teman di situ, membersihkan kandang, kemudian ngasih makan, membersihkan kotoran, dan lain sebagainya itu. Dan kalaupun teman-teman itu dianggap sebagai penghasilan utama, is okay kan gitu loh. Tetapi kalau teman-teman sudah punya penghasilan di luar ini sebagai karyawan perusahaan dan lain sebagainya, maka teman-teman di sini posisinya adalah menjadi seorang manajer ya, memanage kandang breeding teman-teman. Jadi teman-teman bisa menanam orang 1 atau 2 orang, nanti bisa dikalkulasi dari biaya operasional atau biaya produksi yang ada di situ ya. Berikutnya teman-teman sampai ke yang kelima, namanya breeder home industry. Home industry atau sudah industri ke rumah tangga ya, sudah unit, namanya unit. Itu kalau teman-teman pelihara sekitar 50 sampai 100 ekor ya. Dan ini paling enggak ini sudah di atas profesional, ini sudah masuk ke memang ranahnya bisnis. Ya, pure murni businessman ya. Pure murni businessman itu ketika teman-teman akan menghitung berdasarkan produktivitas ya. Taruhlah kalau teman-teman harga anakan pasaran itu di angka 100.000, maka mengejar produktivitas, karena banyak produktivitasnya teman-teman bisa menurunkan harga itu sehingga pabrik teman-teman tidak akan terkendala ya. Ini teman-teman di angka itu bisa ada karyawan ya 2 sampai 4 orang lah untuk membantu breeding teman-teman ya. Kalau itu sendiri sudah nggak memungkinkan ya. Dan selanjutnya adalah company atau perusahaan. Itu teman-teman sudah saya kategorikan pelihara di atas 100 ekor, 200 ekor, 300 ekor, itu sudah harusnya company. Company itu harusnya teman-teman sudah mengelolanya seperti perusahaan ya. Kalau saya belum pernah ke Eropa, tapi saya membaca, menganalisis apa yang terjadi di Eropa sana, itu bisnis is company ya. Jadi di sana tidak ada namanya jual beli hewan seperti di kita terlalu terbuka gitu ya, jual beli di media sosial, di online dan sebagainya ya. Itu melanggar aturan ya. Makanya kenapa barang Eropa, barang impor itu bisa masuk ke Indonesia pada musim tertentu, tidak bisa setiap saat ya. Jadi kalau namanya company itu dia mengejar produksi. Nanti sekian produksi, sekian anakan. Kalau ada 1.000 anakan dikeluarkan, 1.000 anakan dikeluarkan. Beda dengan kita kan gitu. Kalau kita kan 1-2 anakan posting, 1-2 anakan posting, 1 anakan posting. Karena kita belum masuk di ranah company atau perusahaan. Dan tentunya di sana punya komunitas. Ya, maka selalu dari Eropa itu ranknya jelas karena ada di komunitas ya, ada di FOI, ada di AZ, ada di NB, ada di BBA, ada di TKF dan sebagainya ya. Itu diatur teman-teman ya. Kalau sudah seperti itu diatur, maka kita pun akan membayar pajak dengan itu ya. Itu tadi beberapa gambaran di mana kita akan bergerak di bisnis kita ya. Semua melangkah dari pelan-pelan teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar beternak, menjadi peternak pemula, menjadi breeder muda atau breeder junior, menjadi breeder profesional ya, udah master di sini ya. Nanti lari ke home industry dan akhirnya ke company, ke perusahaan. Itu beberapa klasifikasi peternak menurut versinya Pak Guru tentunya teman-teman. Ya. Sekarang dari semua itu, ketika kita ingin menjadi seorang breeder itu sebenarnya ada 2 hal yang kemarin sedikit saya singgung, yaitu tentang namanya
mental dan modal, teman-teman. Dengan mental dan modal itu kita akan bicara tentang mahal dan murah. Jadi gini teman-teman, kenapa kita beri burung itu harga 200.000 menjadi mahal? Ya, karena mental kita, satu ya, mental kita itu adalah kita biasa menghargai burung itu burung yang murah-murah. Ya, komparasinya atau pembandingnya itu nggak seimbang. Ya, satu itu dari mental. Jadi banyak orang secara finansial modalnya ada teman-teman, dia kaya cukup untuk beli sesuatu. Tapi karena tidak sesuai dengan kebutuhan dia atau dengan mentalitas yang berbeda, maka melihat sisi itu menjadi mahal. Ya, beda juga dengan orang yang mungkin ya ekonominya pas-pasan, modalnya pas-pasan, tapi dia tahu namanya kualitas, tahu harga dan sebagainya. Ya, maka mentalitinya jadi bagus. Maka ketika dia beli Yorkshire harga 5 juta itu bukan sesuatu yang menjadi problem kan itu. Karena secara perhitungan dia bisa menghitungnya. Ya, membandingkan murah dan tidak. Kalau teman-teman sudah belajar banyak seri sampai nanti ke taraf profesional, maka teman-teman menghitung mahal dan murah itu bukan dari itu, tapi menghitung mahal dan murah itu dari produktivitas. Ya, jadi di sini saya katakan kalau teman-teman beli burung taruhlah harga 1 juta ya, seri F1 1 juta, murah teman-teman itu, karena itu sudah di bawah standar ya, standar bawah. Tetapi dalam 2, 3, 4, 5 bulan nggak bisa teman-teman gunakan, saya bilang burung teman-teman itu terlalu mahal ya. Beda mungkin teman-teman beli di atas standar sedikit, harga 1.600.000, 1.700.000 pakai ring F1 taruhlah ya, F1 US ya. Tetapi dalam 1 minggu, 2 minggu teman-teman gunakan untuk breeding ya, sudah bisa. Berarti di situ saya mengatakan burung teman-teman murah kan gitu loh, murah. Nanti bisa dihitung ya, bisa dihitung. Ya, sekarang berapa sih pendapatan atau income yang bisa kita peroleh dari bisnis ini ya? Saya tidak akan menjelaskan detailnya di sini, tapi di sesi-sesi berikutnya nanti akan saya jelaskan detailnya teman-teman. Saya hanya akan memberikan gambaran ya teman-teman ya. Gambarannya ketika teman-teman cetak anak-anak loper, berarti pakai AF jantannya atau pakai lokal yang besar ya. Maka teman-teman kalau di belajar ternak tadi ya, 8 ekor tadi ya, financial income teman-teman paling di bawah 1 juta ya. Ini survei yang sudah saya lakukan dan di beberapa peternak tentunya. Kemudian kalau teman-teman cetaknya anak-anak AF, berarti teman-teman pakainya serinya F1 ya, F1 satu pejantan F1, satu pejantan AF, taruhlah 8 ekor betina atau 6 ekor betina ya. Jadi 8 ekor itu ya sekitar 1 sampai 1,5 teman-teman. Berikutnya kalau teman-teman cetak anaknya F1 SF hanya sekitar ring 8 ekor tadi ya paling sekitar 1 sampai 2 juta ya. Berikutnya teman-teman kalau teman-teman sudah menjadi peternak pemula, berarti mentalnya sudah terlatih nih, sudah tahu materi, sudah tahu harga dan lain sebagainya, sudah pelihara, sudah dapat ilmunya tentunya untuk breeding. Ya, itu ketika teman-teman cetak anakan loper ya di angka antara 8 sampai 15 ekor tadi indukannya itu ya financial income-nya sekitar 1 sampai 1,5 ya. Kemudian kalau cetak anak-anak AF ya, anak-anak AF berarti teman-teman mainnya pakai F1 ya atau campur dengan loper ya paling sekitar 1,5 sampai 2,5 teman-teman. Ya. Kemudian kalau teman-teman cetak anak-anak F1 SF ini agak di atas sedikit ya, paling ya teman-teman sekitar 2 sampai 3 juta ya. Kenapa Pak Guru tidak bilang langsung F2, F3 dan sebagainya? Saya tidak ingin mengajari teman-teman terlalu kemerungsung ya, terlalu jujuk. Ya nanti kalau yang mentalnya nggak siap, kasihan. Ya kasihan. Karena kemarin yang di cara ke-6 teman-teman saya ajari cara cari modal, salah satunya pinjaman. Ya nanti kalau pinjamannya tidak bergerak, industri teman-teman di bidang breeding ini nggak bergerak kan kasihan juga. Ya maka saya pakai cara yang lebih rasional buat teman-teman sekalian. Teman-teman mau bermain di mana ya, nanti detailnya akan saya ajari di menghitungnya di cara-cara berikutnya ya. Itu tadi pembelajaran Pak Guru kesempatan kali ini, yaitu di cara ke-7 bagaimana kita mengklasifikasikan diri kita sebagai peternak dan financial income yang kita dapatkan seperti apa ya. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Kalau video ini memang bermanfaat, bagi yang belum pernah subscribe di channelnya Pak Guru, bantu untuk subscribe dulu biar channelnya berkembang. Yang sudah saya ucapkan terima kasih. Pak Guru akhiri teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.